Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beli, beli, beli. Beli, beli dari Bali ya? Saya dari Sumatera Utara, Mister Ji. Oh, dari Sumatera Utara. Iya, Medan, Mister Ji ya. Oh, Medan. Ntar ya teman-teman, ada yang undang saya di TikTok. Ini penting juga nih. Saya nonton aja. Oke. Ini siapa nih? Kayak Bu Guru nih. Dari ini. Terima kasih mawar-mawarnya. Yang penting jangan jangan dengan kalimat astagfirullahaladzim gitu ya. Ntar ya. Oh, tadi saya sudah kasih tahu Bang Ai. Sabar dulu Bang Ai. Halo, selamat malam Bang Ai. Malam, Mister. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu ada Bang Bli-Bli. Bagaimana kabar Bang Beli-beli? Alhamdulillah sehat, Bang Hai. Bang Hai sehat kan? Alhamdulillah. Medan aman, Bang. Ya, Medan aman, Medan. aman Medan. Situasi aman dan terkendali. Bang Ai, saya sisirin dulu ya. Ini kayaknya belum rapi nih. Ada yang nanya tuh, Prof. Imran nggak pernah masuk, Mister Z. Oh, iya karena beberapa hari kan saya live-nya nggak jelas loh. Pas pas mau masuk, pas saya turun kan. Oh, Iya. kirain masih gerobak, Mister. Lah, ini aku nggak tahu siapa Gabriel Putra, nggak tahu ya. Gabriel Putra, maaf ya. Gabriel, tapping dulu Gabriel. Aku nggak tahu. Jadi nggak mungkin saya naikkan kalau cuma naik, naik, naik itu nggak mungkin. Yang penting ada tappingan dulu, aku lihat tappingannya, kemudian aku cek akunnya, baru boleh naik. Kalau hanya naik, 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 oh maaf ya. Aku bukan bukan tipe mudah dirayu ya. Tapping dulu baru saya kasih naik. Kalau hanya naik, 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 ngapain? Oke Bang Ai, coba dengarkan dulu berita yang saya akan bacakan ini judulnya, yang di atas kepala saya judulnya adalah Oknum Polisi Jaksa Sengaja Rekayasa Bukti HP, Tutupi Aman Yani DKK, Kasus Pauman Indramayu, LBH Gayanfar, jahat sekali. Oke, saya bacakan dulu ya teman-teman ya. Suara Dermayukom, Lembaga Bantuan Hukum Gayanfar membongkar skenario kejahatan manipulasi dan pemalsuan barang bukti digital handphone Redmi 5 milik terdakwa Ririn Rifanto yang merupakan bentuk tirani peradilan yang dirancang secara mekanis, terstruktur, dan dingin. Oh ya teman-teman ya, saya bacakan nih. Skenario jahat ini melibatkan kolaborasi penuh antara oknum Satreskrim Polres Indramayu pada saat penyidikan dan oknum jaksa penuntut umum dari tahap P21. Gila nggak? Ini ya, saya ulangi lagi nih ya teman-teman ya. Ini wajahku nih supaya nanti dikira dikira takut kan nggak enak. Ini saya membaca ini. Skenario ini melibatkan
menegaskan kolaborasi penuh antara oknum Satreskrim Polres Indramayu. Tuh langsung nyebut oknum Satreskrim Polres Indramayu ya. Pada tahap penyidikan dan oknum jaksa penuntut umum dari tahap P21, penyusunan dakwaan hingga pembacaan tuntutan mati, kata Ketua LBH Gayanfar Fahmi Alamsyah. Tuh nyebut nama loh ini. Nyebut nama. Ini teman-teman tap-tap layar lah. Fahmi menegaskan skenario jahat menghilangkan alibi ini bertujuan tunggal untuk mengunci Ririn Rifanto sebagai otak pelaku pembunuhan berencana demi memuaskan target hukuman mati. Tuh, dengerin ya. Denger nggak? Pak Hakim denger nggak Pak Hakim? Pak Jaksa, Pak Polisi, dengerin. Fahmi menegaskan skenario jahat menghilangkan alibi ini bertujuan tunggal untuk mengunci Ririn Rifanto sebagai otak pelaku pembunuhan berencana demi memuaskan target hukuman mati. Udah ditarget teman-teman. Bahaya ini. Ini bahaya ini. Coba mari kita buka-bukaan. Sekaligus memberikan perlindungan hukum total demi meluputkan kelompok pelaku yang sebenarnya, yaitu Ahmad Yani, Joko, dan kawan-kawan. Fahmi Alamsyah mengungkapkan skenario rekayasa ini dieksekusi secara instan, tepatnya setelah Ririn Rifanto ditangkap bersama Priyo Bagustiawan pada tanggal 8 September 2025. Sudah dieksekusi secara instan, jadi dari awal ini teman-teman. Makanya teman-teman tidak akan menemukan puzzle-puzzle itu, tidak akan menemukan karena beda terus, tidak akan ketemu. Oknum Satreskrim Polres Indramayu yang menguasai fisik handphone Redmi 5 milik Ririn. Nah tuh, dengerin nih. Kalau ada yang oknum yang di sini, dengarkan ini. Saya bacakan langsung. Tidak menyebut nama, tapi langsung Satreskrim Polres Indramayu. Saya bacakan ya. Oknum Satreskrim Polres Indramayu yang menguasai fisik handphone Redmi 5 milik Ririn menyadari bahwa perangkat ini mengandung alibi kuat yang dapat meruntuhkan seluruh target penahanan jika dibiarkan dalam kondisi asli. Coba. Ini sudah tajam banget ini. Ini tajam banget ini. Tapi kalau ada orang tidak melihat ini dan di sana adem-adem saja, bahaya ini. Ini dengan pernyataan di dalam media ini langsung tembus, seharusnya langsung tembus ini. Saya bacakan nih teman-teman ya. Ya, harusnya ya. Gila ini. Oknum Satreskrim Polres Indramayu yang menguasai fisik handphone Redmi 5 milik Ririn menyadari bahwa perangkat ini mengandung alibi kuat yang dapat meruntuhkan seluruh target penahanan jika dibiarkan dalam kondisi asli. Tuh. Teman-teman nggak usah komen dulu lah, dengerin pokoknya sambil tap-tap layar ya. Ini yang mau naik tapping dulu ya, jangan asal minta naik, belum tentu bisa naik. Oleh karena itu, dilakukan tindakan pembersihan data secara manual dan tebang pilih dengan menghapus paksa seluruh riwayat panggilan masuk, panggilan keluar, daftar nama kontak, serta akun WhatsApp asli milik Ririn. Coba, gila nggak? Gila nggak itu teman-teman ya? Oh, ini saya baca ulang nih.
Oleh karena itu, dilakukan tindakan pembersihan data secara manual. Manual karena bukan ahlinya ya. Manual. Dan tebang pilih. Cari-cari. Dengan menghapus paksa seluruh riwayat panggilan masuk. Panggilan masuknya hilang. Panggilan keluar. Panggilan keluarnya hilang. Gila nggak? Daftar nama kontak itu loh hilang. Serta akun WhatsApp asli milik Ririn tuh hilang semua teman-teman. Coba. Wah ini keren nih kalau bisa dikembalikan nih. Seluruh nama-nama kunci seperti nomor kontak korban Budi Awaludin, istri, orang tua, teman, kerabat, keluarga, Ahmad Yani dan Joko, serta log komunikasi dengan Budi dan para pelaku asli seperti Ahmad Yani dan Joko dilenyapkan dari memori aktif telepon. Demi memutus mata rantai hubungan komunikasi Ririn pada hari kejadian, sehingga menciptakan kesan bahwa Ririn bertindak secara terisolasi sebagai penggerak tunggal. Gile. Mana ada manusia hidup nomor kontak kok tidak ada. Panggilan masuk, panggilan keluar tidak ada. WhatsApp tidak ada. Telepon tidak ada. Ternyata ini bunyinya nih, saya bacakan ya. Saya bacakan. Seluruh nama-nama kunci seperti nomor kontak Budi Awaludin tidak ada. Istrinya Ririn tidak ada. Masa suami kehilangan istri? Orang tuanya tidak ada. Teman tidak ada. Kerabat tidak ada. Keluarga tidak ada. Bahkan Ahmad Yani dan Joko. Berikut log komunikasi dengan Budi dan para pelaku asli seperti Ahmad Yani dan Joko. Oke. Dilenyapkan dari memori aktif telepon demi memutus mata rantai hubungan komunikasi Ririn pada hari kejadian, sehingga menciptakan kesan bahwa Ririn bertindak secara terisolasi sebagai penggerak tunggal. Coba. Tuh, ngeri kan? Dibersihkan. Setelah data asli dibersihkan, oknum polisi mencopot 2 buah kartu tri asli milik Ririn yang menjadi basis nomor kontak pribadinya. Kartu tersebut digantikan dengan kartu Telkomsel yang memiliki nomor kartu atau nomor seri 6210 sekian. Oh, diganti nih, jelas diganti nih teman-teman. Pantesan hilang semua. Aku nggak tahu ya siapa ya. Aku nggak tahu siapa, tapi inilah modus. Ya, saya kasih tahu nih. Setelah data asli dibersihkan, oknum polisi mencopot 2 buah kartu tri asli milik Ririn yang menjadi basis nomor kontak pribadinya. Duh, nomornya hilang. Kartu tersebut digantikan dengan kartu Telkomsel dengan nomor sekian. Ya, ngeri nggak teman-teman? Seandainya nomormu ini hilang terus diganti, wah, parah. Melalui jaringan seluler kartu baru ini, oknum polisi mengunduh tuh. Aduh, coba Bang Ai komentar dulu Bang Ai. Saya baca segini kok sudah bergetar nih Bang Ai. Iya, Mister. Ya, Mister. Aduh. Yang ini memang artikel ini agak tajam sih, Mister. Iya, ini baru sampai saya baca sepertiga sudah gemetar saya Bang Ai. Iya. Kok ya tega-teganya gitu ya. Ini sudah jelas apa namanya
sudah digital forensik yang prinsip digital forensiknya dilanggar, bukan hanya sekedar dilanggar karena tidak apa istilahnya tidak sengaja ya, ini bahkan kalau dari penjelasan ini tampak sangat disengaja terjadi pergantian kartu loh, Mister. Hmm, Kan harusnya udah disegel pakai kartu asli dan tidak boleh diapa-apain tuh, biasanya dimatiin, kemudian disegel, kemudian nanti diserahkan ke lapor. Nah, iya, ini sempat diganti kartu, sempat diinstallin aplikasi gitu kan. iya, ini parah ini, parah. Apa itu parah? Ayo. Temennya Lia Ah, Mister. Oh, kalau liah ini temanku. Kalau yang parah itu wah parah nih. Oke. Oke, tahan dulu, tahan dulu. Melalui jaringan seluler kartu baru ini, oknum polisi mengunduh aplikasi pihak ketiga berupa micet, langsung dibuka micet, ke dalam handphone Redmi 5 serta menyuntikkan dokumen-dokumen luar berbentuk berkas PDF yang berisi jurnal elektronik mengenai metodologi penghilangan barang bukti, taktik mengelabui aparat, dan pembersihan bercak darah serta hal lainnya. Gila, sudah tersusun Bang Ai. Iya, Uh, Mister. parah, parah nih. Ngeri. Jadi teman-teman, melalui jaringan seluler kartu baru ini, oknum polisi mengunduh aplikasi pihak ketiga berupa micet ke dalam handphone Redmi 5 serta menyuntikkan dokumen-dokumen luar berbentuk berkas PDF yang berisi jurnal elektronik mengenai metodologi menghilangkan barang bukti, taktik mengelabui aparat, dan pembersihan bercak darah serta hal lainnya. Sadis, sadis. Penanaman aplikasi micet dan dokumen PDF pembunuhan ini sengaja disuntikkan secara ilegal semasa Ririn Rifanto sudah berada di dalam sel tahanan. Gile, gile. Untuk menciptakan rekam jejak buatan seolah-olah Ririn adalah seorang perencana pembunuhan yang berdarah dingin, lihai, dan memiliki niat jahat. Pantesan dakwaannya ngaco. Nih saya ngomong nih, pantesan dakwaannya ngaco. Fahmi Alamsyah menyebutkan pada tanggal 19 September 2025, sampel handphone Redmi 5 yang telah dimanipulasi tersebut dikirimkan oleh Satreskrim Polres Indramayu ke Puslap 4 Bareskrim Polri untuk mendapatkan legitimasi ilmiah. Tuh, teman-teman, ingat ya, tanggal 19 September 2025, sampel handphone Redmi 5 yang telah dimanipulasi tersebut, dengerin ya ini ya, dengerin ya, nggak main-main nih. Yang telah dimanipulasi tersebut dikirimkan oleh oknum Satreskrim Polres Indramayu. Coba disebutkan di sini ke Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri untuk mendapatkan legitimasi ilmiah. Selain HP Redmi milik Ririn, oknum juga mengirimkan HP milik Prio Bagus Tiawan. Gila enggak? Gila enggak? Namun, oknum di lapangan, dengerin ya, nih dengerin. Oknum di
Namun oknum di lapangan melakukan kesalahan logika fatal karena tidak memahami hukum fisika media penyimpanan elektronik berbasis flash storage serta cara kerja objektif dari alat forensik bersertifikat internasional. Oh, buset. Ini menganggap seolah-olah Allah kasih aja deh, gitu kan? Tetapi orang di sana ternyata menemukan itu. Karena mereka tuh berbasis forensik bersertifikat internasional. Jadi nggak semudah itu, gitu loh guys. Ya, betul nggak Bang Ai? Betul ya, begitu ya ceritanya Bang Ai? Betul, Mister. Tadi yang kalau di sesi sebelumnya saya sebut shell storage, ada yang menyebutnya flash storage. Oke, ini Sama itu, Mister. ya hukum fisika media penyimpanan elektronik berbasis flash storage serta cara kerja objektif dari alat forensik yang bersifat internasional. Ini saya turunkan aja ya, Lip ya. Kamu nggak kelihatan di sini ya, Lip. Ini jelek-jelekin pandangan YouTube saya ini. Saya turunkan. Termasuk nih. Nanti kalau sudah siap aja baru naik. Iya, iya kan? Mohon maaf ya, karena ada kosong di situ, jadi saya turunkan aja sekalian. Kita mau tampilkan di YouTube masa kosong ya nggak? Iya nggak teman-teman? Turunkan gitu aja udah. Teges-teges aja kita di sini nih. Nih, saya bacakan lagi ya. Tim forensik di Reskrim Bareskrim Polri, tim forensik Cyber Bareskrim Polri tidak memeriksa handphone berdasarkan tampilan luar. Tuh, ini ternyata ini Bareskrim yang di sana tuh, ya. Tidak hanya luarnya saja, ya. Tim forensik cyber Bareskrim Polri tidak memeriksa handphone berdasarkan tampilan luar, melainkan menggunakan mesin komputer forensik seperti Celebrite UV atau oksigen forensik yang menerapkan metode physical extraction, yaitu menyalin seluruh isi memori internal secara bit per bit, menciptakan cloning identik 100% ke peladen forensik Mabes Polri. Ini artinya apa Bang Ai? Iya, jadi shell based storage itu punya karakteristik kita bisa ambil kayak seperti gini kira-kira, Mister ya. Jadi kalau sesuatu yang pernah kita tulis, kemudian ditulis ulang, itu kayak ada historical evidence gitu, Mister. Hmm. Itu dengan tool khusus bisa diambil, Mister. Jadi walaupun sudah pernah dihapus, itu kan sebenarnya kayak ditulis ulang, Mister ya. Ya, Nah, itu bisa kelihatan yang sebelum dihapus itu apa isinya. oke. Nah, itu di collect dengan cara bit per bit, satu bit di recovery, Mister. Nanti ada sebenarnya kalau di flash storage itu ada nanti apa itu ECC ya, error correction check. Nah, menggunakan algoritma itu, jadi akhirnya bisa direcover bit per bitnya itu, Hmm. gitu, Mister. Artinya bisa muncul semua lagi ya? Kemungkinan besar. Oh, Ada tuh. kemungkinan bisa direcovery. Walaupun mungkin kadang-kadang nggak 100%, tapi paling tidak data yang penting bisa direcovery, Mister. Yang bisa dijadikan bukti. Parah dia. Karena dia menggunakan alat-alat canggih, teman-teman. Bisa mengembalikan ya secara bit per bit, menciptakan cloning identik 100%. 100% ini Bang Ai. Ke peladen forensik Bareskrim Mabes Wah, Polri. itu keren berarti kalau bisa 100%, Mister. 100% ini tulisannya 100% kok. Bagus, Nggak, bagus. Berarti hebat tuh, Dan. nggak mungkin aku bohong lah. Ada kok tulisannya di situ. Iya. Nih ya, menciptakan cloning identik 100% ke Oh, ini peladen. cloning identiknya, Mister. Ya, Cloning identik, proses cloningnya, Mister. Jadi kan kemarin kan kita bahas kan,
Jadi di tahapan digital forensik itu setelah habis akuisisi, sebelum dilakukan analisis, dilakukan cloning dulu, Mister. Nah, ini untuk menjaga otentisitas dan originalitas. Ya, Otentikasi, ya kan? Menjaga autentikasi ya, betul, Mister. dan originalitas begitu ya. Hmm. Oh, oke, ini bunyinya ini 100%. Oke, tap-tap layar dulu teman-teman. Ini masih panjang nih. Kalau nggak tap-tap layar saya berhenti ah. Akibat seluruh jejak kaki digital asli yang telah dihapus atau disuntikkan secara manual oleh Polres, oleh oknum Polres tetap terekam secara utuh. Gila, secara utuh. Wah, ini teman-teman kalau saya sorotkan ke sini nih, wah ngeri teman-teman ya. Bener ini ya. Akibatnya seluruh jejak kaki digital asli yang telah dihapus atau disuntikkan, yang dihapus atau dimasukkan secara manual oleh oknum Polres, langsung disebut nih oknum Polres ini, tetap terekam secara utuh. Gila, gila. Ini apalagi nih, ini kata-katanya saya tidak tahu nih ya teman-teman ya, saya baca lagi nih. Ini membaca saya sengaja pelan-pelan supaya apa? Supaya teman-teman tuh paham. Karena kalau sambil cerita, sambil sambil ngobrol sama orang lain nggak nggak dapat nggak dapat infonya. Harus duduk manis dengan minum kopi sambil udut. Wah, mantap tuh. Kernel lah, kernel dari sistem Kernel. Ya. Kernel. kernel ya. Kernel dari sistem operasi Android handphone Redmi 5 memiliki sistem pencatatan waktu otomatis yang tidak bisa dimanipulasi dari luar. Tuh, gile, gile. Tidak bisa dimanipulasi dari luar, teman-teman. Melalui dokumen cetak analisis lini masa sistem, ulangi saya baca, melalui dokumen cetak analisis lini masa sistem, komputer forensik merekam anomali pencopotan kartu tri dan mendeteksi bahwa aplikasi micet serta unduhan dokumen PDF pembunuhan tersebut baru terpasang di atas tanggal 8 September. Baru terpasang di atas tanggal 8 September. Artinya selama ini yang kita dengarkan itu sidang-sidang itu, ya kalau bahasa Jawa bilang double itu. Karena ini nggak ada. Ada ini skenario ini. Waduh, hilang teman-teman gara-gara teman-teman nih. Saya baca lagi nih teman-teman, kalau nggak percaya dengerin. Kernel dari sistem operasi Android handphone Redmi 5 memiliki sistem pencatatan waktu otomatis yang tidak bisa dimanipulasi dari luar. Melalui dokumen cetak analisis lini masa sistem, komputer forensik merekam anomali pencopotan kartu tri dan mendeteksi bahwa aplikasi micet serta unduhan dokumen PDF pembunuhan tersebut baru terpasang di atas tanggal 8 September 2025. Gila, gila. Kok nggak bisa bayangkan nih. Saya nengok ke sana kemarin itu pengen cari teman, teman-teman. Unduan-unduan itu loh, yang unduan-unduan yang nanti dijelaskan sama Bang Ai.
Dengerin nih, dengerin sambil tap-tap layar. Jangan jangan pergi kemana-mana. Kalau pergi kemana-mana mana dapat. Secara sains cyber, catatan setempel waktu logis ini menjadi bukti mutlak bahwa aktivitas instalasi tersebut dilakukan oleh pihak luar yang memegang ponsel selama masa penahanan, bukan oleh terdakwa Ririn. Gila. Lah orang ditahan mana mungkin pegang handphone. Aku gak ngerti bahasanya ini ya, tapi saya bacakan ulang untuk Anda. Secara sains cyber, catatan stempel waktu logis ini menjadi bukti mutlak bahwa aktivitas instalasi tersebut dilakukan oleh pihak luar yang memegang ponsel selama masa penahanan, bukan oleh terdakwa Ririn. Coba Bang E ini aku diajari nih, Bang E bahasanya piye ki? Jadi sebenarnya yang terkait waktu otomatis itu biasanya kalau kita HP kita kan kalau kita nyalakan itu misalnya dari mati, Mister, mati lama itu kan biasanya ke reset waktunya awalnya, Mister. Ketika kita online apa nyalakan kemudian online terjaring apa terhubung ke internet sama terhubung ke networknya operator itu langsung di auto update, Mister, Oh, waktunya itu. nggak perlu Nah itu perlu apa mengembalikan waktu-waktunya ya? iya, jadi misalkan kita mati baterainya habis misalkan ya kemarin baterainya habis. Berarti kalau sekarang kan tanggal 28 misalkan. Nah, itu kalau kita nyalakan nggak terhubung apa-apa, Mister, itu tetap jadi tanggal 27 nyalanya, Mister. Karena kita matinya kemarin. Oh, Nah, ketika terhubung ke internet atau terhubung ke operator, langsung auto update, Mister. oh, Ya, gitu ya. itu maksudnya gitu. Hmm. Jadi untuk sinkronisasi waktu handphone kita dengan waktunya network, waktunya BTS, waktunya GPS, waktunya handphone ke server. Karena kita ngakses server itu dengan sertifikat. Kalau jeda waktunya itu terlalu gede, biasanya kalau nggak salah itu 15 menit ya. Terlalu besar, beda 15 menit, itu kita nggak bisa ngakses internet, besar. Khususnya server-server yang punya sertifikat ya. Apalagi sekarang kan semuanya harus HTTPS kan, atau harus pakai TLS. Nah itu kalau rentang waktunya terlalu lebar, jadi tidak bisa akses. Nah oleh karena itu, otomatis itu dipaksakan di handphone-handphone baru. Apa istilahnya pengesetan waktu otomatis tadi. Pengesetan Hmm. waktu otomatis itu dipaksakan. Oke, oke. Saya bacakan ulang ya teman-teman ya biar nggak salah pemahaman. Karena saya sebenarnya nggak paham ilmu ini karena kita kan pelajari ilmu hukum, tapi kok ini ilmu apa namanya ilmu digital kok dia tahu ya. Nih, secara sains cyber, catatan stempel waktu logis ini menjadi bukti mutlak bahwa aktivitas instalasi tersebut dilakukan oleh pihak luar yang memegang ponsel selama masa penahanan, bukan oleh terdakwa Ririn. Ya, ini yang saya dapat ya teman-teman ya. Yang berikutnya nih, uh, menggunakan teknik data serving. Saya menggunakan teknik data Carving, carving. carving pada SQ Lite, ini tulisannya Lite ya. SQLite bacanya, Mister. SQLite database internal ponsel yang berada di ruang memori yang belum tertimpa. Ahli forensik cyber Mabes Polri, ini menyebut langsung nih ahli cyber forensik Mabes Polri, ini langsung nyebut loh ini. Berhasil mengangkat kembali basis data kontak, panggilan, dan pesan WhatsApp yang sempat dihapus paksa oleh oknum polisi. Gila, 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 gila. Gila, oi. Gila nggak ini, Bang Ai? Iya. Ini ada kunci menarik, Mister. Ahli forensik cyber. Ini sekarang unit ini tidak berada di bawah yang kemarin saya jelaskan
sudah tidak di bawah Lab 4 yang di Bogor, Mister. Hmm. Jadi ini yang dipindahkan ke Subdit 3 di bawah Dit P2A. Nah, itu yang ada di Perkapolri 12 tahun 2025. Nah, ini karena mereka bersatu bersama dengan ahli task force di tim cyber. Jadi yang mengerjakan ini walaupun suratnya masih FKF, tapi ahlinya tidak diambil dari sana, Mister. Oke, masalah ahli itu nggak masalah buat saya. Yang penting saya bacanya itu ngeri banget, teman-teman, ngeri banget ini. Tak wocoke ya, sampean rungokke baik-baik, ya. Nanti sampean pasti bilang, Masya Allah begitu. Pasti itu saya bilang. Kalau Muslim pasti bilang begitu. Menggunakan teknik data carving pada SQLite database internal ponsel yang berada di ruang memori yang belum tertimpa. Ahli forensik Cyber Mabes Polri berhasil mengangkat kembali basis data kontak, panggilan, dan pesan WhatsApp yang sempat dihapus paksa oleh oknum polisi. Gila! Kok iso yo? Saya lanjutkan lagi ya, saya lanjutkan lagi. Aduh, panas dingin aku. Aduh. Ntar teman-teman, saya lagi panas dingin. Padahal berhasil loh, ini kok bisa panas ya saya ya. Dah. Saya lanjutkan ya. Saya lanjutkan. Teman-teman jangan lupa disimpan berita ini ya teman-teman ya. Saya lanjut. Kamu tap-tap layar aja tugasmu. Hasil pemulihan data mentah ini justru mengembalikan seluruh ulangi. Hasil pemulihan data mentah ini justru membalikkan seluruh tuduhan karena memunculkan kembali pesan undangan asli dari korban Budi Awaludin yang membuktikan kehadiran Ririn di lokasi bukan inisiatif Ririn. Gila nggak teman-teman? Gila nih. Ya. Mana nih kuman-kuman nih? Kok nggak ada kuman-kuman ya? Tak semprot pakai ini. Aku punya semprot nih. Ada sidik jariku di sini. Nih, sidik jariku nempel banyak sekali. Aduh, gila. Pantesan ya teman-teman, tanganku tak kasih gini-gini nggak ketemu. Kok bisa gini ya? Nih saya kasih tahu nih, dengerin ya teman-teman ya. Aduh. Hasil pemulihan data mentah ini justru membalikkan seluruh tuduhan karena memunculkan kembali pesan undangan asli dari Budi Awaludin yang membuktikan kehadiran Ririn di lokasi, bukan atas inisiatif sendiri. Ternyata Ririn tuh ke situ tuh diundang sama Budi. Kalau ini dikeluarin, ini nyebut loh ini. Puslapor, Bareskrim, Mabes Polri, nyebut loh ini. Jangan mentang-mentang dapat penghargaan. Ini nggak terap, ini terap nih. Kemudian di HP Prio tuh. Nih, ini yang ditakuti nih orang-orang nih, kuman-kuman nih. Up terus, ayo up terus. Up terus, ayo up. Maksudnya up tuh
ngomong gitu ya. Nih, saya kasih tahu nih. Ini Pak Kapolri ini juga penting ini Pak Kapolri. Selain masalah MBG yang berkaitan dengan uang negara ini juga penting ini, menyangkut masalah nasib rakyat ini. Penting ini. Jangan masalah duit melulu, ini penting. Kemudian di HP Prio terungkap catatan komunikasi, koordinasi. Gila! Ada koordinasi juga di sini. Wah, wah, wah. Oh, ini harus saya temui nih suara Dermayu ini untuk klarifikasi nih. Ini teman-teman kaget saya ini ya. Saya kaget ya, teman-teman. Di sini lo tertulis di sini. Kemudian di HP Prio terungkap catatan komunikasi koordinasi. Aduh, ya Allah, kok timen ya. Ya Allah Gusti. Silakan kuman-kuman yang mau masuk, silakan masuk. Kuman-kuman nggak apa-apa, kuman-kuman. Semoga kamu bisa bertelur di sinilah. Tuh. Duh. Nih ya, saya tak baca ya, tak baca ya. Teman-teman cukup tap-tap layar aja. Kalau kuman-kuman ada yang masuk, dipersilahkan masuk aja ya, jangan dihalang-halangi ya. Kasih tahu tapping. Man kuman, silahkan masuk, nggak apa-apa. Siapa tahu dia pengen tahu yang sebenarnya. Nih saya kasih tahu nih ya. Kemudian di HP Prio terungkap catatan komunikasi koordinasi. Komunikasi koordinasi. Yang sempat dihapus antara Prio, Amanjani, dan Joko yang merencanakan penjebakan terhadap Ririn di tempat kejadian perkara. Gila. Aduh, gila banget. Allahu Akbar. Ini yang mau jadi justice karburator ini. Malah terekam di sini. Ini kalau salah teman-teman. Kalau salah berita ini tidak mungkin tayang ini teman-teman. Gila bener. Kemudian di HP Prio terungkap catatan komunikasi koordinasi yang sempat dihapus antara Prio, Amanjani, dan Joko yang merencanakan penjebakan terhadap Ririn di tempat kejadian perkara. Gila, pantesan aku dengar-dengar ada yang pakai kaos tangan kalau ini. Iya, ternyata kalau ini benar teman-teman. Geger nih Indramayu ini. Kalau tidak benar, ya didatangi nih. Ayo, klarifikasi. Ya. Ayo. Gila bener teman-teman. Ternyata ada begini. Tapi kalau orang-orang di sebelah sana yang ada kuman-kuman itu, dia bilang sesuai prosedur palelo. Prosedur palelo peang. Sudah begini ada bunyinya begini kok. Masih prosedur mbahmu. Nih dengerin nih. Kemudian di HP Prio terungkap catatan komunikasi, koordinasi yang sempat dihapus antara Prio, Amanjani, dan Joko yang merencanakan penjebakan terhadap Ririn di tempat kejadian perkara. Gila bener, pantesan ya teman-teman, saya selalu bilang ini puzzle-nya ini nggak tersusun, gimana sih caranya? Aku tuh kalau nanganin kasus tuh nggak kayak gini.
Ini seandainya ini tidak benar, ini dikatakan berita bohong, laporkan ini, tangkap orangnya kalau berita bohong. Kenapa sih takut kalau orang berita bohong? Ya kita tangkap lah. Sudah nyebut nama gitu kok. Ada oknum polisi sama oknum jaksa. Kalau nggak ada yang berani ngusik ini, berarti memang ini benar. Udah itu aja. Nih, saya dengerin ya, dengerin lagi. Ya, dengerin lagi. Seluruh temuan sains murni yang membatalkan tuduhan bahwa Ririn adalah otak pembunuhan ini kemudian dicatat secara sah ke dalam dokumen resmi berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik nomor lab 6663 FKF 2025 tertanggal 17 November 2025. Ntar, sebenarnya saya ada ini teman-teman, ada. Tapi ini belum, nggak utuh ya, nggak utuh saya berikan ya. Gila nih. Tinggal dibaca sendiri aja nih teman-teman ya. Coba ya, saya lihat dulu ya. Ini kah? Nah ini 663. Bang Ai, Iya, Sir. ini toh Iya. yang tertanya 6663 ini toh. Hmm. Ya, isinya yang nggak ada ya Bang Ai ya. Iya, dipotong nih, Sir. Potong. Soalnya cuma sebagian, cuma Oh, 18 halaman isinya. itu yang dibilang ada puluhan halaman yang hilang itu. Ya, yang di artikel yang kita bahas tadi siang, yang menurut Bang Fahmi cuman sebagian, tidak seluruhnya, tidak utuh. Oh, lah, piye gini iki. Wis acur. Mak Erot, tolong Mak Erot. Ki piye Mak Erot? Aku kok jantungan ki Mak Erot. Izin Mr. J sebelum lanjut Mr. J. Oh, ndak ada izin-izin apa yang mau diizinkan. Berapa tahun? Itu Mr. J, saya menyikapi yang itu sedikit Mr. J. Tadi kalau tidak salah saya dengar itu Mr. J kan eh, tanggal 19 November itu dikirimkan ke Mabes Puslap ya, Mr. J. Itu yang saya tanggapi dari Mr. J. Gak usah tanggap-tanggapan dulu. Kamu baca berita sendiri ini, saya bacakan saja. Nanti saya mau membuat reaction ini ya. Oke ya, sabar dulu. Lanjut Mr. J. Ya, takutnya itu kalau ditanggapi langsung izin Mr. G, saya ngantuk, saya kabur, alah, tiwas nanggepi malah pulang tidur. Ini loh, serius ini loh kita manusia. Seluruh temuan sains murni yang membatalkan tuduhan bahwa Ririn adalah otak pembunuhan ini kemudian dicatat secara sah ke dalam dokumen resmi berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik nomor lab 6663 tanggal 17 November 2025. Sesuai dengan standar operasional prosedur SOP, Digital Forensik Cyber Bareskrim Polri, apabila berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik sudah diterbitkan, berkas tersebut berstatus sebagai dokumen hukum resmi yang wajib berbentuk satu kesatuan utuh setebal berpuluh-puluh halaman. Dengerin ya teman-teman ya, setebal berpuluh-puluh halaman. Ini artinya sampai berpuluh-puluh ya sampai 90 sekian. Artinya sampai 90 sekian karena berpuluh-puluh.
Kalau beratus-ratus berarti sampai 900 sekian. Fahmi mengungkapkan, dokumen cetak utama ini memuat lembar kepala dengan kop surat resmi Puslapor Polri, nomor registrasi laboratorium forensik, tanda klarifikasi, dokumen rahasia, serta judul resmi berita acara pemeriksaan laboratorius kriminalistik. Lembar berikutnya berisi pendahuluan yang memuat dasar penugasan pemeriksaan ahli, rincian nomor surat permohonan dari penyidik, laporan polisi, surat perintah penyidikan, serta surat izin penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Indramayu lengkap dengan identitas tim ahli forensik cyber Polri yang bertindak sebagai pemeriksa resmi. Namun, dalam kasus pemeriksaan HP Redmi 5 milik terdakwa Ririn Rifanto dan HP milik terdakwa Priyo Bagustiawan, tidak terdapat izin penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Indramayu. Masa Allah, gak disita, masa iya sih? Sesak napas gini. Aduh. Oksigen. Ayo, mana nih? Mana kuman, tolong kuman. Aku dibantu kuman. Bang Ai. Iya, Mister. Ini kalau sudah menulis kalimat seperti ini, Bang Ai, ini kayaknya tahu persis ini, Bang Ai. Tahu persis dalam-dalamnya ini, isi-isinya hasil ini, Bang Ai. Sepertinya begitu, Mister. Tapi tidak hanya sekedar tahu dari dokumen nih, Mister, kalau tafsiran saya. Iya. Mungkin nanti kita bahas di tempat lain aja, Mister. Agak sensitif itu. Iya. Tapi intinya ini sangat lumayan komprehensif nih, Mister, apa yang disampaikan oleh Bang Fahmi. Iya. Tapi yang menarik, Mister, tadi yang paragraf terkait dengan HP-nya Priyo, kemudian terjadi pesan Priyo yang dihapus Priyo ya, Mister. Iya. Jadi ini kalau menurut saya, kalau Priyo sanggup menghapus pesan WhatsApp yang itu adalah pesan yang kritikal, maka selama ini kan kita persepsikan, yang dipersepsikan masyarakat ya, atau yang dipersepsikan di medsos itu Priyo adalah under capacity ya, kira-kira secara pemikiran, secara pikiran, kecerdasan seakan-akan di bawah rata-rata. Kalau dengan ini saya malah menganggap Priyo di atas rata-rata atau di atasnya. Tidak bisa kita posisikan dia sebagai seorang yang di bawah rata-rata, Mister. Termasuk high profile, Mister. Jadi dia juga punya intellectual dagger dalam peran di sini karena dia bisa menghapus pesan yang kritikal. Walaupun sebenarnya, Mister, ini yang menarik ya. Kenapa kok bisa direcovery? Ini blessing in disguise, Mister. Jadi ini sebenarnya teknologi lama, sebenarnya ini teknologi database yang untuk mengakomodasi teknologi lama, tapi yang belum diadaptasikan dengan teknologi hari ini, Mister. Jadi ceritanya dulu penyimpanan itu pakai hard disk, Mister, yang muter kan. Nah, delete itu kalau dilakukan delete full itu jadi lambat, Mister. Yang terjadi akhirnya cuma ditandai baris ini di delete. Jadi apa yang dilakukan di WA kalau kita mendelete satu pesan itu tidak di delete di database, Mister. Hanya ditandain aja. Percakapan yang ini ditandai dihapus, tapi nggak nongol di aplikasi. Tapi di database-nya, di storage-nya masih ada, Mister. Nah, disitulah akhirnya polisi, Lab 4 bisa mengambil data itu lagi. Jadi karena belum dihapus 100%, hanya ditandain untuk dihapus. Itu karena teknologi lama, Mister, sebenarnya. Ini lucu juga. Saya pikir udah diupdate ya teknologi database sekarang ya, karena dengan menggunakan SSD. Karena kalau udah SSD udah nggak berlaku itu sebenarnya hal itu. Tapi ini masih dilakukan ternyata. Menarik jadinya. Iya. Jadi orang yang nggak ngerti IT ya sudah, dia akan menghapus, diasumsikan di bawahnya juga terhapus, padahal tidak. Tuh, teman-teman. Ya, kelihatannya teman-teman sudah menghapus, ternyata masih ada di dalam. Ini yang berbahaya, teman-teman. Berbahaya banget itu.
Makanya kalau ada WA itu disimpan aja, nggak usah dihapus. Ya, lebih baik jujur. Ya, Mister Lebih ya. baik Kalau kalau ya tidak punya niat jahat, jujur saja. itu saja. Makanya aku bilang apa ya. Oke, nih saya baca lagi ya selanjutnya ya. Oke ya. Saya sapa dulu ini Lilian. Halo. Halo, Assalamualaikum Mister Z. Assalamualaikum Bang Yai, Bang Agus, Bang Bilpi. Apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Kak Tadi ada Liliana. kejutan, Alhamdulillah, tapi tadi hampir mau pingsan. Saya tenang, masalah pingsanmu itu bukan urusan saya, itu urusan pacarmu. Lah Masalahnya itu kan gara-gara Mister Z pingsannya aku. berarti urusanku. Jelas dong. Waduh, ya wes nek ngono di mute sih ya. Oke. Oke. Mas Agus, mau pingsan nggak Mas Agus? Assalamualaikum, Mr. Ji, Salam. Bang Bibli, Mbak Lilian. Waalaikumsalam. Enggak, Bang. Jadi tambah semangat ini. Lanjut dulu, Mr. Ji. Enggak. Oke, saya sudah punya rencana jahat kepadamu. Kalau you sampai pingsan, aku bawakan kompresor untuk nafas buatan. Paham? Jangan pingsan ya. Saya baca lanjutannya ya. Sabar dulu teman-teman. Habis ini teman-teman simak. Yang ini aja, yang ini dulu saya bacakan dulu. Ini dengarkan nih. Kemudian dokumen berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik. Ini laboratoris forensik atau kriminalistik nih ya? Bentar apa? Berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik memuat lembar identitas barang bukti yang mencatat secara rinci kondisi fisik luar perangkat saat diterima. Nomor IMEI 1, nomor IMEI 2, nomor seri kartu Telkomsel baru, serta catatan status segel pembungkus kantong barang bukti juga menjaga rantai tautan barang bukti sejak dari tempat kejadian perkara. Ini kalau banding ini bisa pingsan nanti nih. Bagian peralatan dan metode menjabarkan perangkat keras forensik dan perangkat lunak bersertifikasi internasional yang digunakan beserta metode ekstraksi bit per bit serta langkah pengisolasian sinyal handphone di dalam Faraday bag. Ini kita nggak tahu, ini harus ahlinya yang ngasih tahu nanti. Lembaran paling tebal memuat visualisasi bukti nyata berupa tabel cetak sistem log timeline yang merekam tanggal pemasangan aplikasi setelah masa penahanan. Mati ini. Mati ini loh. Ini ya, dengerin ya. Ini ya, dengerin ya. Lembaran paling tebal memuat visualisasi bukti nyata berupa tabel cetak sistem log timeline yang merekam tanggal pemasangan aplikasi setelah masa penahanan. Setelah masa penahanan artinya Ririn itu ditahan. Lah sing masang sopo? Sopo Lilian? Dajjal laknatullah. Sing masang, sing download aplikasi Dajjal laknatullah. Sabar dulu ya, sabar dulu. Masalah dajjal mendajjal itu nanti. Ya, tanggal pemasangan aplikasi setelah masa penahanan serta transkrip cetak hasil data carving seluruh percakapan WhatsApp
dan catatan panggilan asli yang dipulihkan dari ruang memori tersembunyi. Gila nggak? Sing ngumpet-ngumpet ki lho ketok. Udah nggak ada jalan ini harus ditabrak ini. Maksudnya ini yang harus didorong. Dah, Bang Ai kita bicara nanti aja ya, jangan sekarang ya. Oke, Mister. Ya. Lembar terakhir ditutup dengan kesimpulan resmi ahli forensik yang bersifat objektif, tegas, dan ilmiah sebagai jawaban bagi penyidik dilengkapi mencantumkan nilai HAS MD5 dan SH256 hasil cloning sebagai segel digital pengunci data agar tidak dapat diubah kembali, lengkap dengan tanda tangan resmi ahli bermaterai dan cap basah puslapor Mabes Polri. Ini saya tidak tahu ini teman-teman ya, kalau hanya fotokopi kita nggak tahu. Aduh Bang Ai, aduh langsung lapar rasanya nih. Gila bener ya. Nunggu Bang Kopi Pahit ngirim berkatan tuh misalnya lapar besar. Standar operasional prosedur juga mewajibkan adanya lampiran media digital berupa flash disk atau CD yang disimpan dalam kantong barang bukti bersegel khusus. Di dalamnya berisi berkas laporan forensik utuh dan format PDF atau selain kertas itu Bang Ai, ternyata ada flash disknya juga Bang Ai. Iya, Harus Mister. Iya. laporan itu harus tiga model kertas, oke. Mungkin flash disk yang berisi Kemudian itu juga. basicnya dua, Mister. Kertas Kertas sama digital. Jadi ada yang kertas, yang printed, ada yang digital. Nah, digitalnya itu bisa kadang pas bikin laporan celebrate itu bisa dalam bentuk PDF atau HTML, Mister. Milih. Ya. Atau bisa keduanya. Tapi prinsipnya itu digital, Mister. Yang digitalnya. Ya. Benar. Nih, ya. Bisa yang tadi itu bukan 3, maksudnya 2 kertas, kemudian elektronik atau digital. Nah, digital itu bisa juga 2, bisa lewat flash disk atau lewat CD, gitu maksudnya di sini. Iya, betul. Dalam kantong barang bukti bersegel khusus tuh, itu nggak boleh dibuka-buka itu. Dalam barang bukti bersegel khusus yang ada tulisannya Puslap Mabes Polri. Di dalamnya berisi berkas laporan forensik utuh dalam format PDF atau HTML yang memuat banyak baris data isi ponsel tersangka tanpa potongan. Berkas multimedia mentah berupa rekaman suara, video, dan dokumen asli hasil ekstraksi, serta kantong barang bukti yang bersegel dengan garis polisi untuk dibawa ke ruang sidang sebagai bukti keaslian digital. Nggak bisa, bentuknya surat itu ternyata nggak bisa Bang Ai. Iya, Mister. Jadi gini, Harus di siang tadi saya jelaskan, Mister. ya, Pasca laporan di generate, maka ada tata kelola laporan itu disimpan, Mister, atau didistribusikan. Kalau ini kan pendistribusiannya, Mister. Kalau tadi yang saya sampaikan disimpan. Jadi di ISO 27037 itu mencakup itu juga, Mister. Nah, ini salah satunya, Mister. Kenapa kok CD, Mister? Itu karena CD itu ada satu teknologi yang disebut sebagai CD-ROM, Read Only Memory, yang dia hanya tulis sekali, kemudian kayak disegel, di write lock. Nah, itu syaratnya adalah ditulis ke CD, salah satu pilihannya ya misalnya, ini salah satu pilihan teknologi untuk itu, ditulis ke CD, kemudian di close session, sehingga tidak akan bisa dimodifikasi lagi. Nah, hash-nya nanti di-upload ke satu server yang di-seal lagi. Biasanya begitu teknisnya, Mister. Jadi saling jaga, saling kunci itu, Mister. Jadi kalau misalkan nanti diubah-ubah, di CD-nya diganti, ditukar, hash-nya nggak sama dengan yang di server, itu dianggap udah break. Begitu, Mister. Jadi ini prosedurnya begitu memang. Jadi dibuat paralel juga supaya apa? Bisa dikomparasi satu sama lain, Mister. Jadi harus tetap sama. Printed sama itu nanti saling melengkapi gitu, Mister. Jadi kalau printednya dianggap ditukar,
Kita lihat di versi digitalnya tidak satu tempat, biasanya banyak tempat. Lapor sendiri juga nyimpen, Mister. Selain yang didistribusikan ke Polres sebagai user, Lapor juga punya mekanisme nyimpen yang multi juga, Mister. Juga kadang-kadang kan takutnya di pegawai di dalamnya Polres dalamnya Lapor ada yang fraud kan, nuker-nuker gitu kan. Nah, itu nuker dia harus semuanya, Mister. Nggak semuanya punya akses semuanya, Mister. Gitu, itu cara jaganya, Mister. Oke. Jadi nampak jelas ya teman-teman ya. Bagaimana kalau sudah kerjasama kayak begini? Aduh, saya itu melihat dakwaannya, mendengarkan tuntutannya itu nggak relevan semua. Dakwaannya di sini, tuntutannya di sini, pembuktiannya jomplang lagi. Lo kok bisa terpadu, bisa terbukti piye? Oh, jebule kaya ngene iki to. Pantes. Lah iya, angel. Oh iya, saya lupa tadi, Mister, terkait nilai hash tadi, Mister. Jadi kan untuk menjaga otentisitas dan originalitas, maka salah satu tekniknya digunakan hash method, Mister. Hash method itu kayak bikin fingerprint tuh, Mister. Jadi satu file, misalkan, atau satu file system, itu di fingerprint, Mister. Ini ID-nya sekian. Jadi kalau ada perubahan satu aja, itu udah beda hash-nya lagi, Mister. Nah, nanti dicocokkan. Jadi kita nggak perlu cocokkan isinya seluruhan, pakai fingerprint itu cocokin. Sama nggak? Kalau sama-sama berarti dianggap sama. Tapi kalau ada pergeseran satu bit aja, itu nilai hash-nya pasti berganti, Mister. Nah, kalau udah berganti berarti kan ada yang modifikasi. Entah dihapus, entah ditambah, entah dikurangi atau gimana. Nah, itulah tujuannya penggunaan hash tadi, untuk menjaga nanti hash-nya itu disimpan lagi, di seal lagi, Mister, teknik seal-nya lagi. Nah, itu kenapa dibutuhkan prosedur seketat itu, karena memang bukti digital itu yang paling rentan dan mudah dimanipulasi, sehingga harus dibuat prosedur yang rumit supaya keasliannya bisa dijamin. Ternyata. Saya lanjutkan lagi ya teman-teman ya. Persekongkolan ini memasuki tahap paling berbahaya ketika dokumen utuh berpuluh-puluh lembar beserta flash disk forensik tersebut turun dari Mabes Polri. Tuh, nyebutkan tuh Mabes Polri tuh. Dengerin baik-baik teman-teman. Ini yang sejatinya yang bikin ambiar ini, ya. Nih, ya. Saya bacakan untuk teman-teman semua ini. Teman-teman nggak usah pikir yang macam-macam. Yang penting tap-tap layar. Persekongkolan ini memasuki tahap paling berbahaya ketika dokumen utuh berpuluh-puluh lembar beserta flash disk forensik tersebut turun dari Mabes Polri dan masuk ke lingkungan oknum penyidik Polres serta oknum jaksa penuntut umum dalam proses pelimpahan berkas perkara tahap 2. Gila, di situ rupanya kuncinya Bang Ai. Ini tanggal berapa sih yang ini ya? Yang ini tanggal berapa ya? Yang 66 itu tanggal berapa? Kak Lilian, suaranya bikin kalian di mute dong. Sorry. Iya, gimana, Mister? Yang 6663 itu tanggal bulan berapa itu? 17. Laporannya Betul. 17 November, Mister. Nah, 17 November artinya masa-masa P21 ya di situ itu. Iya. Karena dakwaannya itu di Februari. Oke, benar. Didaftarkan ke itu ya, tahap 2-nya didaftarkan ke Panitra ya. Februari. Ya di PN. Oke, saya lanjutkan dulu ya. Ini parah ini teman-teman nih. PA parah, rah. Aduh, parah, rah. Ini tadi nyebutkan ini nih. Persekongkolan ini kalau jaksa sama polisi di sana
kalau tidak mau diucapkan seperti ini tuntut nih, media ini dituntut. Kalau berani, ya. Kalau memang salah dia, kalau nggak begitu, makanya ditulis di sini nih. Persekongkolan ini memasuki tahap paling berbahaya ketika dokumen utuh berpuluh-puluh lembar beserta flash disk forensik tersebut turun dari Mabes Polri. Ini nyebut Mabes Polri, Pak Kapolri ini. Ini menyebut Mabes Polri loh ini loh. Dan masuk ke lingkungan oknum penyidik Polres serta oknum jaksa penuntut umum dalam proses pelimpahan berkas perkara tahap 2. Oknum jaksa dan oknum penyidik menyadari, oknum jaksa dan oknum penyidik menyadari sepenuhnya bahwa jika dokumen lengkap dari Puslapor Bareskrim ini dilampirkan secara utuh ke dalam berkas dakwaan, maka dakwaan pembunuhan berencana terhadap Ririn akan langsung gugur demi hukum. Gila, sudah dipikirkan ini. Sudah dipikirkan oleh mereka-mereka ini. Kalau berita ini benar ini teman-teman, jaksa sama polisi harus cross check ini, benar apa enggak berita ini. Saya kasih tahu ya, saya tanya ulang nih ya. Gila bener ya. Oknum jaksa dan oknum penyidik menyadari sepenuhnya bahwa jika dokumen lengkap dari Puslapor Bareskrim ini dilampirkan secara utuh ke dalam berkas dakwaan, maka dakwaan pembunuhan berencana terhadap Ririn akan langsung gugur demi hukum. Gila. Silakan Bang Ai. Bicara dulu Bang Ai, aku sudah nggak sabar nih. Mau pingsan aku. Beli. Bicara dulu beli. Aku mau pingsan. Ya, baik Mr. J, izin Mr. J. Jadi saya di sini Mr. J menyikapi itu Mr. J. Yang pertama itu 8 September ya, Ririn dan Prio itu ditangkap. Kalau saya melihat daripada berita tadi Mr. J ya, tanggal 19 September itu handphone dikirim ke Puslapor Mabes. Mr. J. Baru download aplikasi ternyata didapati di atas tanggal 8 September, Mr. J. Artinya, Mr. J, 8 September itu handphone itu tidak lagi di tangan Ririn, Mr. J. Siapa yang menguasainya itu? Sudah jelas yang menguasainya itu adalah penyidik, Mr. J. Lanjut, Pak. Aku pingsan, Pak. Lanjut. Nah, di tanggal 7 jadi pingsan ada Brimo. Di tanggal 17 November telah keluar hasil Mr. J ya. Hasil dari Puslapor Mabes Polri. Namun hasil tersebut tidak ditunjukkan penyidik dan JPU sesuai hasil Mr. J. Dan Mr. J, selanjutnya HP Prio ditemukan komunikasi dan koordinasi. Pak, Bapak ngomong aja terus Pak, aku tak bikin minum dulu Pak, mau pingsan aku Pak. Ditemukan komunikasi dan koordinasi dengan Aman Yani, Yoga, Joko dan Hadi. Artinya Mr. D, sebelum terjadi peristiwa itu, Prio ini sudah menjalin komunikasi dan koordinasi bagaimana melakukan tindak pidana tersebut, Mr. J.
Jadi selama ini kalau kita lihat daripada keterangan-keterangan bahwasanya Prio itu adalah orang yang baik, lugu, ternyata setelah hasil dari selebret Mabes Polri keluar ini bertolak belakang, sangat bertolak belakang. Ternyata Prio ini adalah seorang yang pintar. Jadi itu satu. Yang terakhirnya saya bisa menilai di sini apa yang dinyatakan oleh apa Indramayu ini dan si Pak Fahmi sebagai Ketua LBH Gavanjar ya, Gajanfar. Ini tidak akan mungkin mereka memberikan berita seperti ini kalau memang mereka tidak mempunyai bukti yang kuat, Mr. J. Itu satu. Yang kedua, Mr. J, kalau memang itu terjadi, pasti pihak terkait pasti melaporkan mereka ini, Mr. J. Itu dia, Mr. J. Jadi kalau saya menilai, Mr. J, kejahatan penegak hukum yang terorganisir telah terjadi di dalam kasus Ririn dan Prio tersebut, Mr. J. Oke Pak. Gara-gara aku membaca ini Pak, nggak berani minum kopi Pak. Teman-teman saya minum susu teman-teman. Saya minum susu bener nih. Takut, Ini Pak. sangat luar biasa ini, Mr. J. Kalau ini adanya, Mr. J, sangat luar biasa karena saya menilai, Mr. J, tidak akan mungkin ini, Mr. J, LBH Gajanfar ini berani menyatakan seperti ini, Mr. J. Itu Iya, tidak akan berani kalau memang mereka tidak mempunyai bukti yang kuat, Mr. J. betul. Maja, coba lihat nih. Oknum polisi pasti kesatuan kan, itu institusi kan, terus jaksa institusi, LBH juga berbadan hukum. Ini luar biasa, apalagi ini terkait proses persidangan. Persidangan benar. Dan bukan hanya oknum polisi, Mr. J, oknum polisi Polres Indramayu, Mr. J. Langsung dia sebut, Mr. J, kan? Iya, bahkan menyebut Mabes, ya Nah, kan? itu Mabes benar. Maaf teman-teman, saya malam ini saya tidak bisa minum kopi. Saya jantungan teman-teman membaca ini. Saya minum susu. Ada yang tulis di sini, itu susu buatannya Prio katanya. Masa Allah. Padahal baru saya buat, dibilang Prio yang buat. Sungguh luar biasa ini, Mr. J. Ini kejahatan yang sangat luar biasa ini, Mr. J. Ya, coba teman-teman. Teman-teman, seneng apa? Ini loh maksud saya, berita ini. Berita ini luar biasa atau tidak? Kalau luar biasa, tulis luar biasa. Berita ini loh, luar biasa apa enggak? Luar biasa. Kejam banget, luar biasa, luar biasa. Beritanya ini luar biasa. Angkat terus nih. Luar biasa, luar luar binasa. Aduh, luar biasa paman. Oke paman, aku paman ya. Ini memang saya seorang paman. Ya, betul-betul teman-teman. Tuh, teman-teman tapping sendiri kan? Bang Beli-Beli, baca sendiri tappingan bagaimana teman-teman kita di bawah itu mengatakan apa? Luar biasa, Mr. J. Luar biasa. Iya, luar biasa kekejaman ini. Makanya di sini tulisannya dicoba. LBH Gajanfar, jahat sekali. Teman-teman tuh di atas ada tulisannya ya. Jahat sekali. Kalau orang dibilangin jahat sekali kok masih bisa nyenyak tidur, berarti itu orang-orang yang munafik. Teman-teman, saya nggak bisa minum kopi di malam ini, teman-teman. Saya minum susu dulu, teman-teman. Jadi ada hal di sini yang mereka tidak paham terhadap penghapusan dari awal itu tentang isi daripada handphone itu, Mr. J. Seolah-olah mereka anggap itu sudah terhapus. Ternyata begitu masuk Puslap Mabes Polri, semuanya terungkap, Mr. J. Ya, dan ini mudah, teman-teman. Kenapa saya katakan mudah? Demi keadilan agar Mabes Polri mengeluarkan dokumen yang sudah dikeluarkan itu, nomornya kan ada tuh, nomornya 6663 KF sekian tertanggal sekian. Ini demi keadilan loh, ini manusia loh ini.
Manusia loh ini. Dan atas nama undang-undang keterbukaan publik itu bisa dikeluarkan. Apakah benar Polri telah mengeluarkan terkait dengan digital forensik bernomor 6663 tertanggal 17 November 2025? Oh sudah tak serahkan. Karena di sana diserahkan dalam bentuk begini, mohon kiranya dipadukan dengan dokumen yang disimpan. Gila nggak? Ini kalau terbukti Indramayu itu loh, geger geden. Geger geden ini. Kenapa? Karena itu institusi-institusi loh. Nomornya ada, berani menyebut Bareskrim Mabes Polri, bahkan menyebut Mabes Polri. Deh, aku mau cek moco terlali aku. Wah, ya bolo ya ternyata masih ada lah, malah ngoceh terus. Mohon maaf lali aku. Tak lanjutnya saya ya. Ya beli ya. Lanjut Mr. J. Iya. Nih, saya baca lagi. Saya ulangi lagi dari yang tadi. Ini ada kaitannya nih. Oknum jaksa dan oknum penyidik menyadari sepenuhnya bahwa jika dokumen lengkap dari Puslap for Bareskrim ini dilampirkan secara utuh ke dalam berkas dakwaan, maka dakwaan pembunuhan berencana terhadap Ririn akan langsung gugur demi hukum. Kebohongan terkait dengan penanaman bukti palsu akan terbongkar dan nama pelaku asli dari kelompok Amanjani beserta kawan-kawannya wajib dibawa ke pengadilan. Tinggal sekarang nih, oknumnya itu disingkirkan, oknum baru dimasukkan atau ditangani oleh Bareskrim sekalian, dikunyah ini barang nih. Kalau oknum-oknum di sana sudah nggak bisa dipercaya, nggak usah kita pakai dari kasus ini. Kita cari penanganan kasus yang lebih besar langsung di Bareskrim. Karena terkait dengan bukti Bareskrim. Ya kan? Ini saya baca loh teman-teman, saya bacakan untuk Anda. Kebohongan terkait penanaman bukti palsu akan terbongkar. Contohnya ada micet-micet tadi itu kan ada datanya ada tuh. Dan nama pelaku asli dari kelompok Amanjani beserta kawan-kawannya wajib dibawa ke pengadilan. Kan pasti dijawab nih. Apa yo gelem kan gitu toh? Apa yo gelem kan ngono toh? Ya kan? Apa yo gelem mungkin. Ya kalau nggak bisa dipakai penyidik-penyidik Indramayu, kita ini bersuara, masyarakat bersuara, silahkan Mabes yang tangani. Wah. Ini Tony dimusuhi, bener. Karena Tony ingin mengungkap ini sebenarnya, teman-teman. Gila nggak? Tony itu ingin mengungkap ini yang sebenarnya. Semalam itu kita ngobrol-ngobrol off the record ya, tapi semalam kita ngobrol-ngobrol tuh banyak yang beliau sampaikan. Oleh karena itu, salinan berkas data mentah asli tersebut sengaja dicabut dan disimpan di dalam laci kantor. Wah. Ini bahaya ini. Ini bahaya ini. Bahaya. Masih ada teman-teman, saya bacakan lagi ya. Nggak tahu nih, saya mau pingsan rasanya nih. Pada saat menyatakan berkas perkara dinyatakan lengkap pada tahap P21 dan menyusun berkas dakwaan, oknum jaksa melakukan pemotongan isi dokumen dalam bundel yang diserahkan kepada majelis hakim dan penasihat hukum. Nih, ini sudah menyebut penasihat hukum nih ya.
Mereka hanya menyisakan lembar ringkasan paling depan yang berisi keterangan umum mengenai ponsel. Sedangkan puluhan lembar isi yang memuat sistem log timeline dan hasil data carving disembunyikan. Hal ini dilakukan agar alibi penggunaan kartu Tri, akun WhatsApp lama, serta keterlibatan kelompok Ahmad Yani dan Joko tetap tertutup rapat. Masa Allah, Bang Ai. Bang Ai. Iya, Mister. Aduh, dari mana aja aku sampai mau pingsan ini. Saya lagi nyari matras, Mister. Nyari apa? Matras, biar pingsannya enak. Loh, aduh. Orang ngono ya. Aku ini mau sampai ngos-ngosan sama tak